Waktu dekat, pemerintah akan meluncurkan program cek kesehatan gratis yang ditujukan kepada seluruh golongan usia. Program ini akan dinikmati masyarakat di hari ulang tahun mereka. Cek kesehatan gratis akan jadi kado Presiden Prabowo bagi masyarakat Indonesia mulai tahun ini. Program ini berlaku bagi warga yang memeriksakan kesehatannya di hari ulang tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, penerima program cek kesehatan gratis berlaku untuk semua kategori usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Masyarakat bisa menikmati layanan cek kesehatan gratis termasuk pemeriksaan penyakit primer seperti penyakit jantung dan kanker. Medical check-up gratis segera akan kita luncurkan dan itu akan dibagi by usia untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Nah, screeningnya dilakukannya di mana? Screening ini dilakukannya di fasilitas layanan kesehatan primer. Karena tujuannya apa? Kalau bisa mengidentifikasi potensi penyakit. Pemerintah mengucurkan anggaran program pemeriksaan kesehatan gratis dari APBN 2025 sebesar 4,7 triliun rupiah. Dengan target 60 juta orang penerima manfaat di tahun 2025 dan sebanyak 200 juta orang di tahun berikutnya. Fokus pemeriksaan di tiap golongan usia akan berbeda-beda. Bagi bayi yang baru lahir hingga usia balita, pemeriksaan akan berfokus pada penyakit bawaan lahir untuk mengantisipasi kecacatan atau kematian. Di golongan remaja, deteksi dini pemeriksaan berfokus ke masalah obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Untuk golongan usia dewasa, fokus pemeriksaan ke deteksi dini kanker, kesehatan jiwa, dan hipertensi. Untuk lansia, pemeriksaan akan fokus pada Alzheimer, osteoporosis, resiko stroke, dan kesehatan umum penuaan lainnya. Untuk menikmati manfaat program cek kesehatan gratis, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Nantinya, melalui aplikasi tersebut akan diberikan notifikasi terkait lokasi dan kapan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masing-masing orang. Aplikasi Satu Sehat Mobile, kita mendaftar di situ. Nanti dapat notifikasi. Nah, notifikasi itu akan menunjukkan di mana mereka bisa mendapat pemeriksaan kesehatan gratis itu di puskesmas mana. Nanti kalau sudah ditunjuk misalnya puskesmas A mereka datanglah di hari ulang tahun itu untuk mendaftarkan kembali. Saya sudah dapat notifikasi dan saya bisa mengecek kesehatan saya di sini. Nah, nanti diverifikasi sama petugas kesehatannya. Program cek kesehatan gratis diharapkan bisa meningkatkan mutu kesehatan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan merata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana program cek kesehatan gratis bisa dinikmati seluruh masyarakat dan sebesar apa sebenarnya urgensinya bagi masyarakat? Kita sudah bergabung malam hari ini untuk memperbincangkannya dengan Hermawan Saputra, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mas Hermawan, selamat malam. Selamat malam Kompas TV, sehat dan bahagia selalu buat semua ya. Iya, amin. Mas Hendrawan, apa sih respon pertama dari YAKMI ini terkait dengan medical check-up yang digratiskan nih buat masyarakat kita? Ini secara filosofis cukup bagus karena berkaitan dengan orientasi kesehatan masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat paling tidak filosofi ini bergerak pada tiga tujuan utama. Tujuan pertama adalah menyangkut health protection. Itu dengan didapatkannya data kesehatan dasar itu bisa dilakukan mitigasi resiko. Orang yang tadinya punya resiko bisa dicegah untuk tidak jatuh sakit. Jadi disinilah fungsi tujuan health protection. Yang kedua itu berkaitan dengan disease prevention. Pada orang-orang dengan resiko bawaan karena adanya faktor kongenital atau herediter, ini juga bisa dikendali atau dikontrol resikonya. Maka pencegahan penyakit akan membuat masyarakat kita masuk pada filosofi yang ketiga, yaitu improve quality of life dan menyangkut increasing productivity atau peningkatan produktivitas termasuk nanti kaitannya dengan ekonomi pembangunan nasional.
secara filosofi screening kesehatan dasar ini memberikan tujuan agar kita mendapatkan fakta paling tidak terhadap 60 juta bangsa Indonesia dengan segmentasi usia, karena pendekatan ini kan Mbak, pendekatan yang sifatnya life cycle approach atau pendekatan siklus hidup berdasarkan segmen usia mulai dari bayi, balita, anak, remaja, sampai dewasa, lansia ya Mas Hermawan. Oke, kalau sebenarnya medical check up gratis ini sudah pernah juga nggak sih ada di luar negeri misalnya, sehingga itu menjadi rujukan kita? Kalau luar negeri itu kan sifatnya lebih ke kesehatan perorangan. Kalau misalnya orang itu karena kesadaran pribadi, maka mereka akan melakukan pemeriksaan secara kebutuhan pribadi. Tetapi kita ini kan didrive oleh kebijakan publik. Artinya memang pelibatan negara, karena juga memang bangsa kita yang besar dengan variabilitas kepulauan, geografi, topografi, dan yang paling penting juga kita hampir 300 juta ya, atau lebih dari 288 juta penduduk Indonesia, itu butuh keberpihakan negara. Bukan semata-mata karena personal awareness. Ini yang menjadi daya dorong yang membedakan kita dengan luar negeri. Nah, dengan adanya medical check up gratis ini, Mas Hermawan sebenarnya melihat juga nggak sih bahwa sebenarnya sistem perbaikan ini mau terus dibenahi, salah satunya dengan medical check up gratis, karena di luar negeri kan kita sudah ini ya, asuransi begitu ditanggung, meskipun kita juga sudah punya BPJS. Sebenarnya apa sih yang dilihatnya dengan medical check up gratis ini sasarannya? Tapi saya coba koreksi dulu ya istilah medical check up gratis. Nah, mungkin ada persamaan, tapi tentu ada perbedaan. Karena di sini segmen usia itu akan menentukan segmen prioritas. Pada usia bayi balita itu akan berkaitan dengan resiko pertumbuhan dan mungkin kelainan bawaan. Tetapi pada anak, pada remaja, apalagi dewasa, itu lebih kepada resiko pencegahan penyakit degeneratif. Tentu ini yang menyangkut pembunuh nomor 1 di Indonesia itu kan penyakit-penyakit sepertinya stroke, cancer, dan juga jantung, ginjal, dan seterusnya, yang memang itu karena gaya hidup sejak dari remaja dan dewasa muda. Nah, tentu saja kalau kita menyebut medical check up, seolah-olah itu adalah pemeriksaan yang menyeluruh terhadap indikasi fisiologis dan biologis tubuh. Tetapi karena ini menyangkut screening kesehatan sesuai dengan segmen, kita tidak bisa mengatakan ini menyeluruh, tetapi akan menyasar pada indikator-indikator tertentu sesuai dengan usia yang mungkin akan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional di masa datang. Kira-kira itu koreksi yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah program ini adalah program yang harusnya, kalau kita dengar dari segi budget yang disiapkan untuk Februari, dimulai dari 2025 ini, yang dari bulan Februari itu kan baru 4,7 triliun. Rasanya perhitungan atau prediksi kami lebih besar dari itu. Tetapi ini adalah langkah yang paling tidak mulai dari awal. Sekaligus kita evaluasi apakah seluruh fasilitas kesehatan di lini primer kita, sekarang kan ini ada istilah integrasi layanan primer. Nah, layanan primer ini sudah dipopulerkan dan sudah dimasifkan, tetapi belum semua puskesmas siap untuk menyelenggarakannya. Ada fase-fase. Nah, pertanyaannya, apakah ketika ini digulirkan Februari, seluruh puskesmas, fasilitas kesehatan primer termasuk klinik-klinik swasta sudah siap atau belum? Karena pada akhirnya ini jangan sampai hanya terbatas pada regional tertentu, karena kesehatan itu adalah hak setiap orang. Nah, berbicara soal tadi, misalnya adakah semua puskesmas ini mengakomodir ya untuk medical check up-nya. Nah, kalau misalnya sudah di medical check up, katakanlah gitu Mas Hermawan, nah ternyata terdeteksi penyakit A, B, atau C gitu. Nah, harapannya apa dari IAKMI sendiri? Apakah ada kontinuitas, dalam artian adalah ketika sudah dicek, ketika ditemukan suatu masalah dalam tubuh, maka kemudian bisa menggunakannya, berobatnya melalui BPJS? Iya, tentu saja, karena kelebihan lain ini kan akan ditopang oleh istilahnya kan satu data ya, artinya setelah di screening itu terrecord dengan masing-masing orang tuh memiliki data pribadinya yang memang hanya diakses untuk dan oleh dia. Nah, oleh karena itu, kalau dia memiliki data personal itu, dia bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau dia punya resiko, maka resikonya ini dikendalikan. Kalau dia sudah jatuh sakit, maka dia di treatment dan dirawat supaya masa datang itu akan menjadi masa depan yang lebih baik. Kita ambil contoh pada usia anak-anak ya, terutama anak-anak remaja usia sekolah sekitar 12-15 tahun. Kalau screening terkait dengan kekurangan zat besi, kemudian anemia, kalau memang ada indikasi anemia, maka dia harus diberikan tablet tambah darah. Dan kalau tidak, maka nanti dia menikah di usia
reproduksinya akan berpotensi melahirkan anak karena dia anemia dengan resiko anak bisa stunting dan seterusnya. Maka itu hal yang tidak diinginkan. Ketika dia akhirnya ditemukan dia beresiko anemia, maka diberikan intervensi supaya suatu waktu dia nanti menikah atau bahkan memiliki anak, maka anak sampai keturunan berikutnya dalam keadaan sehat, tumbuh dengan baik dan ceria. Nah, itu contoh casesnya. Nah, tapi kalau Anda melihat sendiri dari program yang digulirkan sama pemerintah, apakah ini pemerintah melihat karena memang kegentingan akan kesehatan Indonesia, makanya ada program untuk medical check up gratis? Ini sebenarnya bukan hal yang baru-baru amat ya. Sebenarnya di puskesmas itu pemeriksaan kesehatan dasar itu sudah dilakukan. Bahkan sudah lama lah ya. Cuman ini kan menjadi kampanye yang dikuatkan oleh Presiden kita yang baru ya, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya memang agar memiliki data dasar. Dengan demikian nanti kan kita tidak hanya program berkaitan dengan kesehatan gratis ya. Ada kampanye makan bergizi gitu ya, ada pencegahan pengendalian penyakit terutama tuberkulosis, dan ada upaya peningkatan kapasitas layanan kesehatan terutama FKTP. Nah, semua ini berkaitan. Jadi kalau misalnya semua orang dengan segmen atau target populationnya itu betul-betul mendapatkan data tentang kondisinya saat ini, maka semua program itu akan lebih precise, mengarah efektif, efisien. Sehingga masa depan terutama kaitannya dengan Indonesia Emas tahun 2045, kita itu lebih mudah mewujudkannya. Dikala nanti 2045 satu abad Indonesia, negara kita ingin menjadi negara yang mandiri, makmur, maju, dan tentu saja produktif karena dalam keadaan sehat. Nah, ini mungkin filosofi yang menjadi karena jangan sampai hanya di screening saja ya pada saat ulang tahun sudah medical check up, terus kita juga jadi bingung kan, nextnya apa gitu, terus bantuannya apa ya gitu. Betul, itu yang kita harus antisipasi. Jangan sampai ini seperti jualan program yang karena orang ulang tahun merasa diberi keuntungan atau bonus, tetapi tidak bernilai apa-apa. Nah, itu tidak kita inginkan. Tetapi bahwa itu adalah menjadi momentum pengingat ketika orang bertambah usia, maka dia wajib juga mengetahui resiko dari pertambahan usia itu. Nah, ini yang harus diedukasi secara berkelanjutan. Tapi juga ada satu isu lagi nanti yang menarik. Data yang ada itu harus tersecure atau terproteksi dengan baik. Kalau ini bocor di ruang publik, tentu ini berkaitan dengan etika demografi yang pada akhirnya bisa menjadi bumerang. Nah, kuncinya adalah proteksi data karena menyangkut data kesehatan ini sangat-sangat konfidensial. Itu juga perlu dikritisi berarti ya untuk pelindungan datanya ya. Karena kan tadi juga melalui satu aplikasi, kemudian juga sudah ada artinya riwayat kita di dalam aplikasi itu ya ketika melakukan medical check up itu ya Mas Hermawan ya? Iya, tentu saja karena kita belajar dari banyak pengalaman berbangsa kita ya, data itu gampang sekali bocor ya di muka publik, dan kesehatan itu adalah data yang sangat sensitif, banyak bisa disalahgunakan. Maka itu ini harus ada perlindungan ekstra dari segi data. Dan juga metode pengambilan data itu tentu saja. Maka itulah yang kita sebut harus ada fase penyiapan yang luar biasa dari seluruh vaskes yang akan melakukan ini. Tentu saja ini ada di puskesmas ya atau fasilitas kesehatan primer kita. Ya, terakhir Mas Hermawan, kalau pemerintah sudah menyiapkan dana kurang lebih sekitar 4,7 T ya untuk awal, singkat saja. Adakah rekomendasi untuk prioritas misalnya lansia yang duluan atau anak-anak balita? Yang lebih mudah diintervensi itu kalau dilakukan pada segmen balita, artinya termasuk bayi ya, karena bayi nanti erat kaitannya dengan resiko stunting dan tumbuh kembang, kelainan hormonal juga, atau yang kita sebut dengan hipotiroid kongenital misalnya ya. Kemudian pada anak dan remaja. Kalau lansia, kalaupun dia diketahui ada risiko, dia lebih kepada meminimalisir risiko itu atau kendali kasus. Tapi kalau anak-anak dan remaja ada kasus sesuai dengan segmen usianya, maka dia bisa diarahkan untuk lebih produktif dan lebih bisa sehat di masa datang. Mas Hermawan Saputra, terima kasih untuk ulasannya mengenai medical check up gratis, program baru dari pemerintah Prabowo. Terima kasih Mas Hermawan. Terima kasih. Sehat selalu buat semua.